Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok E2 akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita ketahui bahwa peserta didik mempunyai berbagai macam karakter, baik dari sifatnya, hobinya, kebiasaan, dan lain-lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Salah satu cara mengatur dari karakteristik siswa adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik sebagai individu. Pembelajaran berdiferensiasi memberi keleluasaan dan mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya berdasarkan karakteristik masing-masing. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, berfokus pada konsep dan prinsip pokok. Artinya, di sini pembelajaran tetap berfokus kepada tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Yang kedua, evaluasi kesiapan dan perkembangan peserta didik diakomodasi ke dalam kurikulum. Artinya, kesiapan dari pembelajaran dan perkembangan peserta didik itu semua termuat dalam modul ajar yang disusun oleh guru. Yang ketiga, pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel. Fleksibel di sini dapat melihat dari kesiapan pembelajaran maupun profil dari peserta didik dan juga minat peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjadi pelajar yang aktif. Karena pembelajaran berdiferensiasi juga pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, konten, meliputi apa yang dipelajari siswa dan kurikulum. Kemudian produk, meliputi apa yang telah dibuat oleh siswa. Kemudian proses, bagaimana siswa mengelola ide dan informasi serta berinteraksi dengan materi. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar, meliputi cara siswa dalam belajar dan merasa dalam pembelajaran. Ya, yang selanjutnya adalah keragaman peserta didik. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada keragaman peserta didik adalah yang pertama, kesiapan. Kesiapan adalah sejauh mana kemampuan, pengetahuan dasar, dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kesiapan belajar merupakan kapasitas setiap siswa untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat. Minat memiliki peranan yang besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk mendapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Misalnya, minat siswa terkait pelajaran tertentu akan ditemukan beberapa siswa yang menyukai olahraga, ada yang suka matematika, seni budaya, dan mata pelajaran lainnya. Yang ketiga, profil belajar. Profil belajar peserta didik mengacu pada pendekatan atau bagaimana cara yang paling disenangi peserta didik agar mereka dapat memahami pelajaran dengan baik. Selanjutnya, mari kita bahas teori-teori yang mendukung atau melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi. Teori yang mendukung ada 4, yaitu teori sistem ekologi, teori multiple intelligence, teori zone of proximal development, dan teori learning modalities. Dimulai dari teori ekologi. Teori ekologi adalah teori yang dikenalkan oleh Uri Bronfenbrenner tentang perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Perkembangan individu pada teori ekologi dipengaruhi oleh 5 sistem lingkungan, dimulai dari lingkungan yang kecil hingga luas, yaitu
mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Dari teori ekologi ini, kita sepakat bahwa individu atau peserta didik itu berbeda, baik dari lingkungan keluarga, strata ekonomi, cara pandang, serta lingkungan orang-orang yang biasa berinteraksi dengan peserta didik tersebut. Selanjutnya, teori yang kedua yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Teori ini dicetuskan dan dikembangkan oleh Howard Gardner tahun 1993. Pada teori ini disebutkan bahwa ada 8 bentuk kecerdasan seperti yang ditampilkan pada gambar. 8 jenis kecerdasan ini memiliki komponen inti dan ciri-ciri yang berbeda pula. Yang pertama, verbal lingual, yaitu individu suka belajar dengan membaca, menulis, berbicara, dan mengingat. Yang kedua, logika matematika, yaitu individu suka belajar dengan mengerjakan soal matematika atau hitung-menghitung. Yang ketiga, visual spasial, yaitu individu suka belajar dengan menggunakan gambar, warna, dan mind mapping. Yang keempat, fisik kinestetik, yaitu individu suka belajar sambil bergerak seperti bermain atau dengan menyentuh langsung objek yang dipelajarinya, contohnya pelajaran olahraga. Yang kelima yaitu musikal, yaitu individu suka belajar secara auditori seperti musik dan bersenandung. Yang keenam, interpersonal, yaitu individu suka belajar dengan berdiskusi atau melibatkan aktivitas berkelompok secara bersama-sama. Yang ketujuh, intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ini adalah kebalikan dari interpersonal, yaitu individu yang suka belajar atau bekerja sendiri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis, yaitu individu yang suka belajar di alam terbuka. 8 kecerdasan inilah yang harus menjadi perhatian pendidik atau guru profesional untuk mengoptimalkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, teori Zone of Proximal Development. Teori ini memfokuskan pada tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Nah, dari setiap peserta didik memiliki zone of proximal development yang berbeda-beda. Maka dari itu, bimbingan dan instruksi dengan kadar yang sesuai sangat dibutuhkan untuk dapat mengembangkan potensi masing-masing siswa. Selanjutnya, teori learning modalities. Teori ini biasa disebut dengan gaya belajar. Yang pertama yaitu visual. Visual ini berarti menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Kemudian auditory. Auditory artinya menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik adalah melakukan sesuatu dengan fisik atau paling tepat digambarkan sebagai belajar sambil melakukan. Itulah tadi materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi para penonton, baik itu bagi peserta didik ataupun calon guru profesional.